Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nindi. Selamat pagi Pak Angga, apa kabar? Baik Bu, saya kabarnya baik. Gimana kabarnya Bu Nindi? Alhamdulillah baik Bapak. Baik Bapak, kegiatan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas. Ya. Sebelum saya masuk sebagai observer, Ya. masuk ke dalam kelas Pak Angga gitu ya. Ya, mantap. Oke Pak Angga, yang ingin saya tanyakan pertama kali yaitu kapan nih Pak kita akan melakukan supervisi kelas Pak? Saya akan melakukan pembelajaran dan supervisi yang bisa dikatakan Bu Nindi pada besok hari Bu, 20 Desember 2022 jam 9 pagi. Oke, di kelas berapa Pak rencana? Oh ya, saya rencana di kelas 8B Bu, seperti itu. Oke, baik. Nah, alokasi waktunya itu kira-kira berapa lama Pak? 1 kali 40 menit. Oke, berarti Nah, 1 saya jam pelajaran ya? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Untuk kompetensi dasar sendiri ini Bapak mau mengambil kompetensi dasar apa di kelas 8 ini? Oke, yang saya akan ambil kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Dan saya sudah merencanakan mengidentifikasi perkiraan yaitu 8B yaitu pada umumnya tentang kinestetik Bu. Jadi ambil praktikum seperti itu pada umumnya. Oke, baik Bapak. Nah, dari tadi kan Bapak bilang kompetensi dasar yang Bapak ambil tentang sistem pencernaan pada manusia dan gangguan kesehatannya gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri buat besok itu fokusnya apa Pak? Peserta didik bisa mengidentifikasi, mengevaluasi dengan baik pada pokok pembahasan tersebut dengan uji makanan dengan menggunakan bahan indikator yang ada di lab tersebut, apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat, lemak, vitamin dan lain sebagainya dengan menggunakan glucose, diuret, genetik dan lain sebagainya Bu. Seperti itu. Oke Bapak. Nah, untuk area pengembangan sendiri untuk pembelajaran besok apa yang hendak Bapak capai untuk pembelajaran besok? Area pengembangan yang besok akan dicapai yaitu peserta didik mengetahui dengan pasti ya Bu ya, apakah misalnya daging mengandung apa dengan menggunakan indikator apa seperti itu, dan misalnya tempe, tahu, sayuran dan lain sebagainya seperti itu. Misalkan satu aja misalnya nasi ketika diberi iodin, perubahan yang terjadi akan menghasilkan glukosa utama, berarti bahan tersebut amino seperti itu. Oke, berarti itu tentang keterampilan ya? Iya, tentang keterampilan seperti itu. Oke, keterampilan. Nah, kalau dari keterampilan sosial emosional sendiri, area pengembangan apa yang Bapak hendak capai untuk pembelajaran besok Pak? Saya yaitu tentang disiplin diri, manajemen, disiplin sosial, tanggung jawab seperti itu. Hampir semuanya saya akan gunakan. Yang pertama disiplin diri. Saya indikatornya seperti apa? Siswa tersebut membawa bahan dan peralatan yang saya arahkan tidak lengkap tidak seperti itu. Kemudian manajemennya dalam pembelajaran tersebut siswa itu kondusif atau tidaklah dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh gurunya, saya sama siswanya tersebut. Kemudian disiplin sosial saya mengamatinya siswa tersebut bisa bekerja sama atau tidak, atau lancar atau tidak dalam memahami prosedur dari awal hingga akhir, seperti itu. Dan tanggung jawabnya seperti apa? Peserta didik mampu nggak mengevaluasi, membicarakan atau mendiskusikan hasil yang mereka dapat sesuai nggak dengan teori yang ada. Kalau misalnya tidak sesuai dengan teori, kenapa indikator-indikatornya seperti itu. Oke, wow, lengkap sekali ya Pak. KSE-nya 5 KS ya digunakan semua ya Pak ya? Saya berusaha seperti itu. Iya, dari pengelolaan diri, manajemen diri, kemudian tercapai ya sesuai dengan waktunya. Boleh diceritakan nggak sih Pak, bagaimana sih strategi yang Bapak terapkan untuk pembelajaran besok ini? Strategi yang besok yang akan saya terapkan yaitu menyiapkan kesiapan belajar siswa Bu. Kesiapan belajar siswa misalnya dilihat dari guru lain menggunakan metode yang lain atau hasil belajar dari yang sudah dilakukan seperti itu. Kemudian kebutuhan belajar dengan profil belajar yaitu dengan menggunakan 3 gaya belajar, yaitu apakah peserta didik umumnya kinestetik, audio atau visual Ibu, seperti itu. Oke, tadi Bapak bilang Bapak untuk kebutuhan belajar ini mengambil 2 aspek ya. Yang pertama aspek
kesiapan belajar, kemudian dari gaya belajar siswa Iya, Pak ya. iya. Nah, bagaimana sih Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak bagaimana cara Bapak memetakan kebutuhan belajar berdasarkan tadi kesiapan belajar dan profil belajar siswanya? Saya memetakan tersebut dengan cara menggunakan kesulitan online dengan software yang ada tentang gaya belajar seperti itu yang saya dapatkan yang dari guru lain seperti itu dengan akurat itu didapat dari kesulitan yang dari para ahli, tidak dibuat dari saya, sehingga kualitas dan reliabilitasnya akurat lah, seperti itu. Wow, keren banget tuh Pak. Boleh tuh Pak nanti bagi kuesioner. Ya, mudah-mudahan besok jalan softwarenya tidak ada halangan gitu. Besok atau hari yang tersebut lain pada pembelajaran sebelumnya Bapak? Oh ya, pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya saya identifikasi dulu di jam 7. Nah, nanti supervisinya di jam 9 yang saya cari. Berarti besok itu Bapak tuh direncanakan berapa kelompok? Ada berapa kelompok siswa berdasarkan tadi kesiapan belajar dan gaya belajar siswanya Pak? Yang sudah dirancangkan itu 5 kelompok belajar Bu, seperti dari total keseluruhan siswa di 8B tersebut Bu. Kira-kira satu kelompok berapa orang Pak? 5 sampai 4 orang anak itu. Oke. Iya. Nah, bagaimana dengan manajemen dan Bapak dalam mengelola kelas saat pembelajaran besok? Yang saya akan terapkan dalam manajemen kelas agar tertib, teratur, dan efisien, yaitu membuat yang pertama kesepakatan kelas dulu Bu. Kesepakatan kelas yang yang diakomodir dan siswa seperti itu dengan menggunakan tangan, berpendapat, kemudian ada yang menuliskan setiap pendapat seperti itu sehingga terbaca, teramati, dan terlaksanakan seperti itu. Oke, baik Pak. Ini Pak, pertanyaan terakhir saya, bagaimana dengan penilaian? Oh ya, dalam penilaian saya menggunakan 3 aspek ranah penilaian Bu. Yang pertama di aspek kognitif, dengan menggunakan nanti soal PG lalu ya, dengan kekurangan tertentu. Kemudian aspek yang kedua aspek psikomotorik yang sudah saya berikan di LKPD. Kemudian aspek afektif aspek afektif seperti itu Bu, 3 ranah tersebut. Oke, wah kompleks sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan besok pada saat pembelajarannya lancar. Ya, amin. Ya Bu ya. Iya Pak ya. Baik Bapak, saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak tetap semangat. Semoga rencana pembelajaran yang Bapak rancang ini besok bisa berjalan dengan baik. Iya, amin. Baik Bapak, terima kasih waktunya Bapak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 8G yang pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika kalian dalam kondisi baik dari sini maupun roh. Siapa yang nggak masuk? Saya kenapa aja? Izin ya, oke. Belum mulai pelajaran, ketua murid atau KM ini doa. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bahan makanan yang terkandung di dalam bahan makanan yang kalian bawa ya. Sebelum stop, ini tadi sudah kita sekalian melihat dan mendengar. Coba kelompok 1 ya. Bapak tidak bicara ambil apa-apa, tapi ini coba diskusi ya dengan apa kalian lihat yang seperti ini. Coba kelompok 1 tadi sudah mendengar ya sekitar. Coba benar tidak amilop itu untuk menguji bahan makanan apa? Kelompok 2 tadi benar nggak? Itu ini tadi ada yang ini amilop siapa? Tak dengar ada.
dikali 15 menit dan sudah selesai, nanti satu persatu ketua atau sekretarisnya mendiskusikan atau menjabarkan hasilnya. Ini sudah 5 menit. 10 menit lagi. Ya. Ayo kita untuk sambil yang belum selesai didengarkan dulu aja. Silakan yang sudah siap bagi satu kelompok ya, tidak apa-apa yang ini perwakilannya saja. Silakan yang satu orang ini yang kelompok satu siapa yang megang yang satu mengungkapkan apa hasilnya. Yang kami lewat hasilnya di sosial. Ayo silakan maju sini aja ya biar enak. Silakan. Hasilnya yang jelas ya, video sama silakan utarakan apa hasilnya dan apa tantangan dari tersebut. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari praktek kami. Yang pertama tempe. Pertanyaan dari Bapak dari hasil kamu tempe mengandung apa? Bagus ya. Terima kasih. Dari kalian sudah paham ya. Silakan duduk ya. Oke. Ya. Apa breaking? You know apa breaking? Ya itu kalau bicara terapi pencairan artinya agar gimana tidak tegang ya untuk langkah selanjutnya. Komentarnya adalah atau ice breakingnya adalah lihat kepala bapak. Lihat kepala bapak. Nanti yang bapak tunjuk silakan bapak itu di angka berapa? Ya, angka berapa? Oke? Ya. Bapak akan mendeskripsikan kepala bapak dengan nomor berapa misalnya. Ya, lihat ya kalau bapak ya. Sudah siap? Angka berapa? Bagus, sana. Ya. Ya, itu kalau sudah saya coba ya. Nah, ini kalian bisa apa namanya? Bisa kasih nama ya. Kalau kamu dulu ngomongnya belum mau. Nanti sistemnya akan membutuhkan yang kesana. 8, 2, 3, 5, 6, 9. Boleh. Yang benar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga Ibu Nindi. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, baru hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Oh, tidak apa-apa, Bu. Karena Saya menyaksikan. ya kegiatan kita susah ya Pak ya, benar terus ya Pak ya. Oke, sebelum saya melakukan coaching untuk pasca observasi kelas ini, saya melakukan refleksi dulu nih atas boleh Bu, baik. pembelajaran yang telah Bapak lakukan waktu Ya. itu ya. Yang pertama saya melihat antusias ya, siswa itu sangat antusias, kemudian siswa itu aktif dalam pembelajaran, kemudian saya juga melihat ada terobosan-terobosan yang baru nih Pak ya, mulai dari bagaimana sih cara untuk memetakan
belajar siswa ya, mengenai kesiapan belajar siswa dengan menggunakan aplikasi apa ya? Ya, aplikasi kayak belajar. Iya, apakah menggunakan aplikasi itu Bapak selalu dilakukan pada saat sebelum pembelajaran atau pada pertemuan sebelumnya? Penggunaan aplikasi tersebut sebenarnya itu pada awal pertemuan sih Bu, untuk melihat gaya belajar mereka gitu tuh dari setiap kelas gitu, atau satu semester hanya satu sekali sih. Mungkin nanti kedepannya saya sering mungkin gaya belajar siswa itu mungkin akan berubah ya Bu ya, karena namanya juga siswa SMP masa peralihan ya Bu ya. Seperti itu saya terus terang baru satu semester satu kali untuk mengidentifikasi gaya belajar tiap pertemuan atau tiap pembelajaran melakukan diskusi seperti itu. Iya, ya, dan itu sangat bagus sekali. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah saya melihat siswa aktif gitu kan. Iya, Kemudian Bapak iya. juga melaksanakan pembelajaran dengan beragam dan berinovasi. Ada yang menggunakan kuisis, gitu Iya. kan. Kemudian Iya. lembar penilaiannya juga menggunakan kuisis juga gitu ya, Pak Iya. ya. Nah, dari pembelajaran yang Bapak lakukan pada saat itu gitu ya, Iya. adakah menurut Bapak ada ganjalan ataupun misalkan menurut Bapak kurang dari ekspektasi yang Bapak harapkan gitu? Bisa Bapak cerita? Ada Bu, setelah saya menyusun RPP untuk menguji bahan yang terkandung di dalam makanan tersebut, ternyata bahan yang ada di lab iodiumnya ternyata sedikit atau bahkan kurang, makanya saya mencari solusi apa ya seperti itu. Nah, kalau dari segi bahan itu kurang, bagaimana solusinya Pak? Setelah melakukan edukasi literasi Bu yang di internet, ternyata bisa direplace atau disubstitusi dengan menggunakan betadine, karena kandungannya itu sama Bu, ternyata seperti itu. Kandungannya berarti setara dengan iodium. Dengan iodium, ya, Nah, seperti berarti itu. itu untuk menguji bahan makanan Apakah makanan jenis tersebut karbohidrat atau tidak? karbohidrat. Iya. Oke. Nah, bagaimana indikator keberhasilan dari zat yang Bapak ganti itu, gitu kan, yang menggunakan betadine, gitu kan? Kalau misalkan apakah sudah diinfokan kepada anak, gitu kan, bahwa ketika menggunakan betadine, warna zatnya nanti ketika misalkan bahan makanan tersebut positif mengandung karbohidrat, apakah sama dengan warna zat yang Bapak menggunakan iodium, gitu kan, ataukah berbeda? Sudah saya mengedukasi kepada peserta didik hari min H gitu Bu, bahwa min 1 ketika menggunakan iodium itu, jika makanan tersebut mengandung karbohidrat akan berwarna hitam, sama saja hasilnya ketika menggunakan iodium. Nah, mungkin dalam satu hari saya mendapatkan iodium seperti itu Bu. Iya. Tapi kalau menggunakan ininya Pak, volume yang digunakan untuk uji kandungannya apakah sama? Misalkan untuk iodium misalkan sekian tetes, untuk betadine apakah lebih banyak, sedikit atau sama Pak? Agar lebih banyak kekentalannya atau polaritas dari iodium dengan betadine itu berbeda kalau kita meneliti lebih jauh secara sifat kimiawinya Bu, seperti itu. Dan harus diberi air air keran atau air murni atau aquades yang lebih banyak, kemudian dikuncir seperti itu Bu. Iya, ada nggak siswa yang protes Pak, misalkan pada saat menggunakan Bapak mengganti bahan tersebut gitu kan, kenapa Pak kok ini kok harusnya yang biasanya 3 tetes menjadi 2 tetes gitu kan? Ada nggak mereka yang protes? Alhamdulillah tidak ada Bu, seperti itu. Semuanya mereka ya? sama, karena mengedukasi terlebih dahulu seperti itu. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, setelah melakukan pembelajaran uji zat makanan, Iya. bahan makanan pada kandungan bahan makanan, langkah selanjutnya nih Bapak nih untuk selanjutnya seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjut dari setelah micro teaching tersebut ya Bu ya, nah, kemarin saya juga melakukan penilaian Bu, secara kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Setiap siswa itu dibagi 3. Ternyata nilainya semuanya masuk KKM. Ada beberapa siswa yang di bawah KKM, yaitu saya melakukan remedial Bu.
remedial untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut seperti itu, Bu. Oke, bisa Bapak ceritakan kegiatan remedial atau rencana program remedial yang akan Bapak lakukan seperti apa dan kapan waktunya? Oke, saya melakukan remedial dengan cara apa namanya yang kognitif itu memberikan 5 soal saja, Bu, yang levelnya itu diturunkan. Kemudian yang psikomotoriknya saya turunkan level kalimatnya, panduannya gitu ya, di setiap itu kan praktikum itu kan ada panduan, saya turunkan lagi level akademik katanya biar lebih dipahami. Kemudian yang afektifnya juga apa namanya indikator-indikatornya saya levelnya turunkan seperti itu biar ketiga nilai tersebut bisa tercapai seperti itu oleh nilainya di bawah KKM. Baik. Nah, bagaimana untuk siswa yang nilainya di atas KKM? Siswa yang di atas KKM saya melakukan pengayaan, Bu. Melakukan pengayaan dengan cara apa namanya yang kognitif itu mencari soal-soal yang levelnya lebih tinggi, seperti itu. Yang apa namanya hanya satu cara yang kognitif, yang psikomotoriknya ya lebih tinggi apa namanya saya melakukan akan melakukan yang petnya itu yang ibu lakukan, mencoba seperti itu apakah bisa apa namanya menggunakan simulasi pet yang seperti yang dilakukan ibu, kemudian yang afektif dengan menggunakan yang bahasa yang lebih tinggi seperti itu, Bu. Oke, kapan rencananya Bapak melakukan remedial dan pengayaan itu satu minggu setelah pembelajaran tersebut, Ibu. Oke, nah itu apakah di luar jam pelajaran ataukah pada saat jam pelajaran berlangsung, Pak? Di jam pelajaran IPA pada kelas tersebut seperti Oke. itu. Apakah ada yang membantu Bapak nantinya gitu kan? Apakah ada yang membantu Bapak menjalankan program remedial atau pengayaan ini atau Bapak sendiri? Saya dibantu biasanya kalau seperti itu siswa, Bu. Siswa yang asisten, bisa asisten yang dipercaya, kayak misalnya di universitas kan ada asisten mahasiswa ya, saya mencoba dengan asisten guru atau asisten siswa seperti itu. Iya, berarti Bapak ngambil siswanya itu sebagai asisten yang dari Satu kelompok kelas mana? tersebut. Kelompok yang bawah atau kelompok Yang atas. Oh, yang atas. Iya. Oh, baik, Iya. Bapak. Baik Bapak, mungkin itu dari saya. Oke, Gitu kan, Ibu. mudah-mudahan nanti program remedial atau pengayaannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan anak-anak yang di remedial juga diharapkan sesuai dengan KKM Iya, misalnya, betul. sehingga Bapak bisa melanjutkan di program Baik. berikutnya. Gitu Ya, kan. Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih, Ibu, atas Saya waktunya juga. akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.